Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pertemuan perkuliahan komputasi numerik pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Pada hari ini kita akan membahas mengenai komputasi numerik, turunan numerik atau diferensial. Mari kita lihat slide-nya. Ya. Ini adalah slide-nya ya, mengenai diferensial atau turunan. Ya, kita lanjutkan. Pendahuluan. Ya, kita sudah tahu sejak sekolah lanjutan tingkat atas, kita sudah belajar mengenai turunan. Secara matematis, turunan digambarkan seperti ini, ya. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H dikurang Fx dibagi H. Ya, ini adalah gambaran matematisnya. Ya. Kemudian ini adalah gambaran geometrisnya. Ya. Jadi kalau ini matematisnya dan ini adalah geometrisnya, kita gambarkan ada titik X di sumbu X dan titik X plus H di sumbu X juga. Kemudian yang merah ini adalah kurva dari fungsi fx-nya. Ya. Kemudian kalau kita lihat jarak antara x dengan x plus h adalah x plus h dikurangin h. Jadi jarak dari ini ke sini ya, ini panjangnya h. Kemudian kalau kita gambarkan turunan pertama ini adalah merupakan kemiringan ya. Kalau kita gambar ini, kalau kita tarik garis dari titik fx dan fx ya, x, fx dan titik ini adalah titik x plus h dan ini adalah fx plus h-nya ya, x plus h-nya. Jadi ini adalah titik x, fx, ya ini titik x plus h, fx plus h, ya. Ini, kemudian kalau kita tarik garis ini, ya, dari titik yang ini dan titik yang ini ada garis yang memiliki kemiringan. Nah, kemiringan inilah, sudut kemiringan ini, ya, sudut kemiringan ini, ya terhadap sumbu horizontal sejajar dengan sumbu x ini ada sudutnya. Nah, besar sudut inilah sama dengan f aksen x ini, ya. Jika fx di sini, ya, kemudian x plus h ini, h-nya mendekati 0, artinya x plus h ini akan bergerak, titik yang ini akan bergerak mendekati titik x ini. Jika mendekati ini, maka f aksen x adalah titik garis singgung terhadap titik ini. Nah, garis singgung yang mana? Titik, ada garis yang hitam ini. Ya. Jadi nanti nilai sebenarnya adalah kita f aksen x adalah sudut kemiringan garis yang warna merah ini yang menyinggung kurva merah ini di titik x, fx ya. X, fx. Nah, inilah yang akan kita cari, bahwa di sini ada turunan pertama yang merupakan kemiringan dari garis singgung ini ya. Garis singgung terhadap terhadap fungsi fx di titik x, fx ya. Itu adalah, jadi kalau kita gambar geometris ini merupakan garis singgung di kurva fx ya yang merah di titik x, fx ya. Jadi kalau makin mendekati a mendekati 0, maka dia akan bergerak ke sini, maka garis yang hijau ini akan bergerak ya, bergerak ke sini yang akan menjadi garis singgung
di titik X, fx pada kurva yang merah ini, ya. Kurva yang merah ini. Nah, selanjutnya adalah contoh kalau kita lihat di sini ya. Contoh, ada sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 5 dikurang 2x. Ya. Tentukan turunan pertamanya, ya, turunan pertamanya, dan turunan pertama di titik x, ya, di x sama dengan 3. Rekan-rekan mahasiswa sudah di SLTA sudah belajar, di sekolah lanjutan tingkat atas sudah belajar ya. Turunan pertama ini adalah merupakan polinomial, ya. Maka kalau kita turunkan pertama dari fungsi fx ini menjadi 5-nya ke depan, jadi depan x ini, ya. Kemudian pangkatnya dikurangi 1 jadi 4, dikurangi 2, x-nya hilang, ya. Ini adalah turunan pertama, ya. Tapi bukan pada titik tertentu, ya. Sedangkan yang pertanyaan yang kedua adalah pada x sama dengan 3. Jadi turunan pertama x sama 3, maka 3 ini dimasukkan ke dalam turunan yang ini. 5 kali 3 pangkat 4 dikurangi 2. Ya, demikian hasilnya. Jadi ini adalah fungsi turunannya. Sedangkan ini adalah turunan di x sama dengan 3. Itu sudut kemiringannya berapa? Ya, sudut kemiringannya berapa? Sudut kemiringannya 403. Ya, besar kemiringan 403. Nah, ini adalah kemiringan di x sama dengan 3 pada fungsi x pangkat 5 min 2x. Ya. Selanjutnya, ya, kalau kita lihat di sini, apa sih fungsi dari turunan ini? Ya. Yang pertama adalah, nah, di antara ada 4 ini. Yang pertama adalah menentukan gradien garis singgung suatu kurva. Ya, ini tadi kita lihat gradien untuk kemiringan garis singgung di suatu kurva. Ya. Jadi kemiringan yang 400, seperti contoh di sini adalah 403 kemiringannya. Di x sama dengan 3 pada fungsi ini. Ya. Kemudian yang kedua, menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Ya, kita bisa tahu dengan kalau dia positif kemiringannya, ya f turunan pertama itu positif, maka dia menaik, ya. Artinya fungsi itu naik. Di titik tersebut naik, mulai naik, ya. Naik posisinya. Kalau dia negatif, maka dia turun. Ya, kalau dia negatif, dia fungsi itu turun. Kemudian ketiga adalah menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Jadi kita bisa menentukan nilai maksimum fungsi tersebut. Syaratnya adalah turunan pertamanya sama dengan 0 dan turun keduanya bernilai kurang daripada 0 di titik x, ya, di titik x tertentu. Kemudian dia bernilai minimum jika turunan pertama sama dengan 0 dan turunan keduanya lebih besar daripada 0 di titik tertentu, ya, tidak semua titik, ya. Kemudian menjadi nilai belok, ya. Jadi jika apa? Jika turunan pertamanya sama dengan 0 dan turunan keduanya sama juga dengan 0, ya. Turunan pertama 0 sama dengan 0 dan turunan kedua sama dengan 0. Itu berarti di titik tersebut terjadi kurva yang membelok, ya. Jadi kebelokan di situ. Ya, kemudian yang keempat menentukan rumus kecepatan dan percepatan. Jadi rumus kecepatan dan percepatan itu diturunkan dari fungsi jarak, ya. Kecepatan merupakan turunan pertama dari fungsi jarak. Percepatan adalah turunan kedua dari fungsi jarak, ya. Nah, sekarang permasalahan adalah kita sebagai yang bergerak di bidang teknik informatika, ya, khususnya rekan-rekan mahasiswa yang akan kedepannya akan menjadi, ya, paling tidak menjadi seorang programmer, maka ketika kita menganalisis sebuah permasalahan, jika ini termasuk turunan, bagaimana kita melakukan pendekatan nilai turun fungsi ini? Ya, kalau yang ini kan kita sudah lakukan merupakan metode analitik, ya. Tapi metode numeriknya seperti apa? Nah, inilah kita yang bergerak di pemrograman, bagaimana kita bisa membuat program yang bisa menghitung untuk fungsi turunan, ya, di titik tertentu, ya. Kalau di sini adalah caranya dengan menggunakan titik-titik yang memenuhi fungsi tersebut atau titik-titik yang ada pada fungsi tersebut, ya. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Ya, jadi seperti ini. Ya. Jadi kita lihat di sini
secara matematisnya seperti apa fungsinya, fungsi turunan, dan juga secara geometrik seperti apa fungsi turunan tersebut. Ya. Kemudian adalah contohnya dan aplikasinya seperti apa sih turunan ini, dan bagaimana kita membuat program sehingga kita mempermudah menghitung fungsi turunan di titik tertentu. Ya. Nah, kita lihat sekarang pendekatan-pendekatan apa saja yang bisa digunakan untuk menghitung turunan numerik ini, ya, yang menjadi pegangan kita nanti membuat program. Yang pertama adalah pendekatan selisih mundur, ya, menentukan selisih mundur. Jadi kalau kita misalkan ada 3 titik, ya, x0, x minus 1, artinya ini x minus 1 dengan x0 jaraknya sama dengan x0 dengan terhadap x plus 1 ini, jaraknya sama-sama dengan h. Ya. Kita ini ingin menghitung turunan pertama di titik dengan absis x0, ya. Kita akan lihat. Nah, kalau kita menggunakan selisih mundur, maka kita menggunakan titik sebelumnya, ya. Jadi x0 dan x-1 ini kita gunakan ini, ya. Jadi ini titik nilainya ada, x0 ada nilainya, x-1 ada nilainya. Nah, ini adalah merupakan pendekatan selisih mundur. Kemudian kita tarik x0-nya, ketemu fungsi yang fungsi fx-nya ini di kurva yang merah ini, maka kita akan tahu berapa nilai fx0-nya. Demikian juga yang x-1 kita bisa tahu berapa, kita masukkan ke dalam fungsi yang berwarna merah ini, maka kita akan tahu nilai f-nya, ya. fx-1. Ya, ke sini kita bisa lihat, bisa tahu di sini nanti hasilnya berapa, yang ini juga sama berapa, ya. Jadi, kemudian kita garis ini, ya, yang hijau ini, ya, di titik dengan titik ini, maka ini adalah sudut kemiringannya, ya, sudut kemiringannya, ya, sudut kemiringannya. Ya, ini sudut kemiringannya, ya, sudut kemiringannya. Inilah yang akan kita cari berapa kemiringan yang mungkin mendekati nanti turunan pertama fx di titik x sama dengan 0 ini, x0 ini, ya. Kita lihat di sini, berikutnya adalah, nah, fungsinya seperti apa? Nah, ini kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat menggunakan rumus gradien bahwa selisih antara nilai fx0 dikurang fx0 min h, ya, arti x0 min h itu sama dengan x min 1 ini, ya. x0 min h itu sama dengan x min 1. Kita ketemu fx-nya, ketemu f-nya, maka nilai f yang ini dikurang nilai f yang ini dibagi h, maka itu sama dengan kemiringan dari yang ini, ya, sudut kemiringan ini, ya, besar kemiringannya, ya, besar kemiringannya, maka kita bisa hitung, itulah yang nilai pendekatan untuk turunan pertama f aksen, ya, atau turunan pertama di titik x sama dengan x0, ya, nanti, ya, di sini. Artinya nanti berapa besar yang mendekati garis singgung ini, ya. Ya, apakah ini merupakan hasil yang mendekati nanti sudut kemiringan di sini, ya. Ini rumusnya ini, jadi kita harus tahu nilai f0-nya dan f-1-nya per h, ya. Nah, kita lihat contoh di sini, ya, contohnya di sini kita lihat, di sini adalah tabel contoh, ya. X-nya bernilai kita ada diketahui 2, 4, dan 6. Kemudian nilai fx-nya 2 dimasukin ke fx ini bernilai 10. 4 dimasukin ke fungsi ini, fungsi f ini 12. 6 masuk ke fungsi ini, ya, 20. Jadi kita sudah punya 2, 4, 6, 2 pasangannya dengan 10, 4 pasangan dengan 12, 6 pasangan dengan 20, ya. Ditanya, ya, tentukan turunan pertama fx di mana x sama dengan 4. Nah, berarti yang ini. Berarti ini f ini merupakan x0-nya. Ya. Berarti 4 ini merupakan x0-nya. Ya, kalau kita menggunakan mundur, ya, selisih mundur, maka yang dipakai adalah nilai x-nya sebelum 4 ini, yaitu 2. Ya. Kemudian hanya kita hitung, h adalah selisih antara 6 dengan 4, 4 dengan 2. Sama nilainya, ya, sama-sama dengan selisih 2. Jadi 4 dikurang 2 itu sama dengan nilai h-nya, ya. Atau 6 dikurang 4 sama dengan 2 itu nilai h-nya. Kemudian kita masukin ke rumus ini. Jadi turunan pertama untuk x sama dengan 4 sama dengan f4, ya, dikurang f2, ya, dibagi h
ya sesuai dengan ini ya. Karena 4 ini sebagai X0-nya. Maka ini F0-nya yang pertama adalah nilai dari dari X sama dengan 4, yaitu 12 ya. 12 dikurangi F2 berapa ya? 2. 10 ya. Ini adalah F4-nya ya, Fx sama dengan 4, Fx sama dengan 2 ya. Jadi 12 dikurangi 10 dibagi H-nya. Nah, dibagi H-nya ini. Jadi sama dengan 2/2 sama dengan 1. Jadi besar turunan pertamanya di titik 4 itu sama dengan 1 ya. Demikian untuk yang, nah ini dia. Nanti diharapkan mana? Apakah nilai 1 ini merupakan kemiringan di titik X, Fx sama dengan 4 ya, kemiringannya ya. Ini kan artinya kita mencari nilai ini adalah mendekati ini. Wah, yang satu ini adalah nilai yang ini ya, kalau kita anggap ini ya, kurva ini berarti yang ini adalah hasil yang hijau ini. Nah, nilai 1 adalah hasil yang hijau ya. Tapi yang titik hitam ini, garis yang hitam ini adalah turunan yang sebenarnya ya, turunan analitiknya itu ya. Apakah hijau bisa mendekati apa namanya garis hitam ini ya. Jadi yang hijau adalah turunan pendekatannya terhadap yang warna hitam ini yang sebenarnya ya. Jadi ini adalah pendekatan selisih modul. Berikutnya adalah pendekatan selisih pusat ya. Kita lihat lagi ini sama tadi kurvanya. Yang merah adalah kurva fx ya. Kemudian di sini adalah kita gunakan tiga nilai ya, x-1, x0 dan x+1. Yang tetap yang kita cari adalah f turunan pertama pada x sama dengan x0 ya. Rumusnya ini ya, turunannya ini ya, pendekatannya ini. Jadi fx0 plus h berarti yang ini ya, x+1. fx0 min h berarti x-1 ini ya. Sama dengan ini. Dibagi 2h karena jaraknya 2 ya, 2h per 2h. Jadi dari titik yang ini ke titik yang ini kita tarik garis. Nah, ini adalah sudut kemiringannya ya. Besar kemiringannya ya, besar kemiringannya. Itulah yang akan kita cari ya. Nah, kita cari yang merupakan hijau ini pendekatan. Apakah mendekati yang sebenarnya adalah kita cari garis singgung di sini. Fx atau besar kemiringan di titik x x0, fx0 ya. Titik ini. Apakah benar ini mendekati ini ya? Kita ambil contoh sini ya. Seperti yang tadi contohnya ya. Seperti tadi sekarang ditanya adalah fx0 f aksen 4 ya, atau f turunan pertama pada titik x sama dengan 4. Berarti inilah f adalah titik x0-nya ya. 2 menghasilkan 10, 4 menghasilkan 12 di fungsi f-nya. 6 sama dengan 20 ya, untuk nilai fx semua ini. Jadi nilai x-nya dan nilai fx-nya. Nah, ini yang kita cari ya. Dengan menggunakan pendekatan selisih pusat ya, maka kita gunakan rumusnya nih ya. Hanya tetap sama ya di sini ya. Hanya tetap sama, ini ke sini adalah 2 hanya sama dengan 2 ya. Sama dengan 2. Kita gunakan rumus ini, jadi f aksen 4 sama dengan ya. Kita sebelahnya dan sebelumnya ya, setelahnya dan sebelum 4. Jadi setelah 4 adalah angka 6 ya. Jadi F6 berapa? Dikurang F2 berapa? F6, Fx6 ya, Fx sama dengan 6 itu sama dengan 20 ya. Dikurang Fx sama dengan 2 ya. Fx sama dengan 2 itu F-nya berapa? Itu sama 10 ya. Dibagi ya, ini bagi 2H ini ya. Ini bukan ini, tapi ini 2H ya. Ini 2H seharusnya. Jadi 2 kali 4, 2 kali 2, 4. Jadi 20 dikurangi 10, ya, sama dengan 10 bagi 4. Ya. Rumusnya 2H ya, jangan lupa. Ini bukan H, 2H ini ya. Jadi 20 dikurang 10 sama dengan 10 dibagi 4, 2,5. Nah, jadi pendekatan ke yang ingin kita cari, ya, sudutnya adalah 2,5. Nah, sudut yang sebenarnya yang hitam inilah yang sebenarnya. Apakah dia mendekati sudut yang kita akan cari ini? Sudut sebenarnya. Apa namanya? Kemiringan sebenarnya. Ya, di sini berapa? Yang hijau adalah
pendekatan menggunakan yang pendekatan selisih pusat ya 2,5. Yang tadi 1, kemudian tadi pertama menggunakan selisih mundur itu nilai 1, menggunakan selisih pusat itu sama dengan 2,5 ya. 2,5. Jadi inilah pendekatan. Jadi ada dengan pendekatan yang berbeda ternyata memberikan tadi hasil yang berbeda. Mana yang paling mendekati yang warna hitam ini? Yang mendekati kemiringan titik singgung ya yang merupakan yang warna garis hitam ini adalah garis singgungnya di titik fx0 ini ya, x0, fx0 ya di sini. Mana yang paling mendekati warna hitam tadi ya. Sekarang kita lihat lagi berikutnya adalah pendekatan selisih maju. Nah, kalau selisih maju berarti kita menggunakan x0 dan nilai x setelahnya, setelah x0 ya. Gini kita lihat ya. Ini adalah rumusnya menggunakan selisih maju. Jadi fx plus 1 ini dia x plus 1 di titik x0 plus 1 x0 plus h itu sama dengan yang x plus 1 ini ya. Dikurang fx0 yang ini ya, fx0 ya. Kemudian ini adalah lebih ringkas jadi f1 ya. Artinya fungsi nilai f di titik yang ini ya, dengan memasukkan nilai x plus 1 ini. Kemudian dikurang f0. F0 itu adalah memasukkan x0 ke fungsi ini ya, ini ketemu f0. Jadi nilai f1 dan f0-nya atau nilai fx yang di sini ya dikurang fx yang ini ya dibagi h ini merupakan selisih maju ya. Kemudian yang hijau adalah garis sudutnya ya, garis sudut garis kemiringan menggunakan selisih maju ini. Kemudian kita lihat di sini contohnya sama seperti tadi ya. Nah, kita cari nilai f turunan pertama untuk x sama dengan 4. Nah, seperti apa jawabannya? Ya, ini h sama sudutnya ini besaran h-nya adalah sama dengan 2 ya. 4 kurang 2 itu 2, 6 kurang 4 itu 2, jadi h-nya semua sama ya. Ini 2, ke sini 2. Kemudian kita gunakan rumus ini f4 sama dengan f(4) sama dengan, nah, setelahnya adalah selisih maju berarti yang setelahnya ya. f6, fx sama dengan 6 ya, dikurang fx4 ya. Ini dikurangi dengan ini, tetap ini jadi patokan di pusat ya. Fx0-nya dikurang h. Ya, dikurang h. Dibagi h, maaf, dibagi h. F6 itu sama dengan 20. F4 sama dengan 12. Ya, 20 dikurang 12 dibagi 2. Jadi 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi ini besarannya, kemiringannya, turunan pertama di x sama dengan 4 itu sama dengan 4. Untuk fungsi fx ini ya. Dan bagaimana kemiringannya? Ya ini tadi ya kemiringannya. Jadi kita mencari pendekatan sebetulnya berapa besar kemiringan di titik x sama dengan 0, x0 dan fx0 ini ya. Berapa kemiringan kurva ini ya. Hitam ini adalah kemiringan. Jadi turunan pertamanya ini. Ya ini adalah yang hitam adalah sebenarnya, yang hijau adalah perhitungan pendekatan ke warna hitam. Apakah besar sudut kemiringannya mendekati yang hitam? Ya. Jadi ini adalah merupakan pendekatan penghitungan turunan numerik dengan menggunakan pendekatan selisih maju. Jadi sudah ada 3 pendekatan selisih mundur, pendekatan selisih pusat, pendekatan selisih maju. Ya. Berikutnya adalah ini adalah rumus-rumus turunan pertama, rumus turunan kedua. Ya. Ini adalah bisa kita pakai untuk menghitung turunan. Kita bisa buat program untuk menghitung pendekatan, menghitung turunan, baik turunan pertama dan kedua. Semua rumus ini ada diturunkan menggunakan materi terkait dengan deret Taylor dan juga polinomial. Ya. Polinomial yang sudah diajarkan beberapa minggu lalu ya. Ini turunkan kalau kita gunakan turun pertama, kalau kita menggunakan selisih maju, ini rumusnya. Nah, ini yang dipakai ininya. Bikoh ini adalah sisa dari perhitungan polinom dari
ini ya. Semakin besar pangkatnya, maka itu pendekatannya lebih baik ya dibandingkan dengan yang di dalam fungsi big O ini yang pangkatnya ini berarti yang lebih baik dibandingkan yang ini ya. Yang pangkat 2 juga lebih baik daripada yang ini ya. Jadi makin besar pangkat ini, pangkat di dalam fungsi big O ini itu lebih baik hasilnya, lebih mendekati hasil sebenarnya. Ya, jadi ini kita bisa pakai rumus nanti untuk perhitungan, kita pakai rumus yang ini aja. Jadi ini tidak diikutkan ya. Tidak diikutkan ini. Ini adalah sisa perhitungan suku-suku di dalam polinomial untuk mencari turunan pertama ini ya. Ini kita pakai yang rumus ininya saja ya. Kita pakai untuk menghitung ya. Untuk ini kita pakai menghitung. Kalau F1 tadi adalah kalau kita lihat tabel tadi adalah satu angka nilai X di depannya ya, di depannya. Kalau yang minus 1 sebelumnya. Kalau F2 berarti dua angka X setelah yang kita akan cari ini. Jadi ada F0, F1 dan F2. Nanti kita lihat ya. Kemudian nanti kita lihat contohnya seperti apa. Ya, ini juga demikiannya seperti ini ya. Kita gunakan ini. Kemudian turunan kedua juga ya sama ya. Kita pakai makin besar big O ini pangkatnya di dalam ini, hanya ini, maka lebih baik ya dibandingkan yang lebih kecil pangkatnya ya. Kemudian juga ada turunan ketiga, juga kita bisa pakai rumus untuk menghitung turunan ketiga di titik X0 ini ya. Kemudian juga turunan keempat, kemudian ini kita bisa pakai ya untuk menghitung turunan yang keempat. Jadi sudah ada tadi rumus turunan 1, 2 dan 3 serta 4 yang bisa dipakai untuk menghitung turunan pada titik tertentu. Ya, kita lihat sekarang contoh. Ya. Misalkan kita dikasih contoh hanya tabel. Ya. Jaraknya semua sama, ini 0,2. Ini juga jaraknya sama, 0,2. Hanya 0,2. Ini 0,2, 0,2, 0,2. Ya, semua jaraknya sama, 0,2. Ini haknya berarti 0,2. Kemudian dari tabel ini, efeknya tidak ketahui, hanya sebuah tabel. Ya, tabel. Sedangkan yang ditanya adalah, kemudian ditanya, turunan pertama di titik X sama dengan 1,7. Nah ini, berarti ini X0-nya nih. Ya. Ini X min 1, X min 2. Ini X plus 1, X plus 2, X plus 3, X plus 4. Demikian juga ini. Kalau di sini 1,7 kita akan cari, berarti ini F0, F min 1, F min 2. Ini F min 1, F plus 1, F plus 2, F plus 3, F plus 4. Ya. Ini cara tergantung penentuan itu tergantung yang akan kita cari ya. Kemudian diminta untuk rumus hampiran atau pendekatan selisih pusat ordo big O H pangkat 2 dan big O H pangkat 4 ya. Kita cari aja itu gimana yang merupakan fungsi yang ada big O-nya ini kita pakai. Kemudian yang B, hitung F turunan pertama ya. Di titik X sama dengan 1,4. Nah, 1,4 di sini nggak ada. 1,4 ternyata di antara 1,3 dan 1,5 ya. 1,4 dan 1,5 ini ada di 1,4 ada di antara 1,3 dan 1,5. Menggunakan selisih pusat yang ordernya H big O H pangkat 2 ini. Kemudian rumus apa yang digunakan untuk menghitung turunan pertama di titik X sama dengan 1,3 dan turunan pertama di titik X sama dengan 2,5. Ternyata di sini kalau lihat yang C ini adalah di ujung-ujungnya. Nah, kalau di ujungnya berarti kalau kita ditanya yang 1,3, maka kita cari pendekatan selisih maju. Ya. Sedangkan yang titik X sama dengan 2,5 di sini tidak mungkin kita menggunakan yang selisih maju, ya kan? Karena apa? Tidak ada titik setelah 2,5 ini, ya berarti menggunakan titik sebelumnya ini. Ya. Berikutnya. Nah ini kita bisa pakai tadi sebelumnya kita pakai ya, ada yang sudah ada ditampilkan tadi. Maka kalau yang di sini nomor A 1,7, turunan pertamanya di X sama dengan 1,7, maka kita gunakan yang big O pangkat 2 dan big O pangkat 4. Di sini cari aja sini ya. Titik pusat ya, selisih pusat ya. Selisih pusat ada 2 di sini ya. Ada yang big O pangkat 2 dan big O pangkat 4. Ini yang kita bisa pakai rumus untuk menghitung masing-masing ya. Yang berikutnya adalah ini tadi yang A. Ya titiknya F aksen di titik X sama dengan 1,7
ya. Nah, kita pakai gunakan rumus yang F1 dikurang F-1, ya. F-nya berapa? Ya, ini 1,7. F plus 1-nya ini, ya. F-1-nya ini, ya. Berarti 6.686 dikurang 4.482 dibagi, ya, titik pusat, posisi pusat kan 2/2H, hanya 0,2. Jadi 5.510. Jadi 5.500 ini kita pakai koma maksudnya, bukan ini koma di sini ya. Nah, ini bukan koma tapi bukan titik ya, berarti koma. Jadi kalau di Indonesia berarti 5,510 ya. 6,686 dikurang 4,482 dibagi ya 2,0,2 ya. Sama dengan 5,510. Dengan angka 4 angka berarti ya, bena itu berarti. Jadi ini berarti ada 4 angka, 1 2 3 4. Ada 4 angka bena atau angka yang berarti signifikan ya. Angka 0 berarti di sini, tapi kalau di depan tidak berarti dia. 0,01 berarti 0,01 berarti cuma satu angka bena atau satu angka berarti. Cuma satu, 0,0 itu tidak berarti ya. 0,0 itu tidak berarti. Kalau 0,01 berarti yang berarti cuma satu, yaitu angka yang bernilai 1 ya. Ini 4 angka berarti ya. Jadi nilai 5,510 ya ini. Jadi dengan mengambil ini, maka kemiringan di titik X sama dengan 1,2 di fungsi F ini, itu nilai kemiringannya adalah 5,510. Ya. Kemudian kalau kita gunakan ordo yang big O H pangkat 4, maka kita ambil yang ini. Ya. Rumus yang ini nih kita ambil. Ya. Jadi F turunan pertama sama dengan minus, ya, minus F2 tambah 8F1 minus dikurang 84F-1 plus F2-nya. Ya. Per 12H. Ya, per 12H. Yang kita ambil ada 4 angka di luar 1,7 ini. Ya, 1,7 ini. Berarti yang diambil adalah F-1, F-2. Dan F minus plus 1 dan F plus 2 atau F1, F2. Ya. Jadi kita ambil di sini. Ya. F2-nya berapa? Ya. F2-nya adalah 8,166. F1-nya adalah yang ini, ya, 6,686. Kemudian F-1 sebelum yang ini, belum 1,7 nih, sebelum 5,474, berarti 4,482. Ya. Plus F2, ya. Plus F2 mana? Ya. 3, ini minus ini. Ini minus 2 ya, bukan plus ini, minus ini. Ya, ini yang F2, F1, ini F-1, ini F-2 nih, sesuai dengan rumus yang ini, ya. F-2. F-2 ada berarti 2 angka sebelum 1,7 ini, yaitu 1, 2. Jadi 3,669. Per 12H, 12H ya. 12H. H-nya berapa? 0,2H-nya. Jadi jawabannya 5,473. Ada 4 angka bena, ada 4 angka berarti yang dipakai untuk menghitung ini. Jadi kalau menggunakan ordo big O H pangkat 4, maka turunan pertama di titik X sama dengan 1,7, maka nilai kemiringan ya atau kemiringan garis singgung di kurva tersebut adalah 5,473. Ya, 5,473. Kemudian, nah yang B adalah hitunglah di titik 1,4. Ya, turunan pertama di X sama dengan 1,4. Menggunakan selisih pusat ordo H pangkat big O H pangkat 2. Nah, berarti kita gunakan rumus yang ini. Ya. Kita gunakan rumus yang ini. Ya, kita ambil 1,4 di antara 1,3, 1,5. Ya, maka kita ambil fungsinya adalah F-nya adalah yang 4,482 dikurang ini 3,669 dibagi 2H. Hanya 0,1 karena selisih 1,3 ke 1,4 kan 1. Ya. 1 jadi 0,1 di sini. Dikalikan 2 ya, sesuai dengan rumusnya nih dikalikan 2 ya. 2H.
Jadi hasilnya ada 4,065. Jadi kemiringan atau kemiringan di titik X sama dengan 1,4 di kurva fx ini, itu kemiringannya ada 4,065 ya. Jadi garis kemiringan, garis singgungnya itu sekitar besarnya 4,065 ya. Berikutnya, nah kalau soal yang berbeda ya, soal yang berbeda, jika diketahui fx sama dengan 3x plus 3x pangkat 4, fx sama dengan 3 kali x pangkat 3 plus 4. Tentukan fungsi turunan, nilai turunan pertama di titik x sama dengan 4. Ya, titik sama dengan 4. Kita lihat di sini. Ya. Maka mudahnya adalah kita tentukan aja sembarang, ya, sembarang titik. Kalau kita masukin di sini 4 yang akan kita cari, maka kita kurang yang 3 sebelumnya, 1x sebelumnya, 3, 2. Semua selisih sama, selisihnya 1 semua kan? H-nya sama dengan 1. Dan setelahnya itu 5, dan kemudian juga 6. Kemudian kita masukkan nilai 2 ke fungsi ini, ya, ke fungsi ini sama dengan 28, 3 kita masukin ke sini sama dengan 85, ya. Kemudian kita masukin ke sini lagi, ya, dan ya seperti ini. Akhirnya ketemu dengan nilai x sama dengan 4 sama dengan 195, x sama dengan 5 sama dengan 375 dan seterusnya ya, sampai yang 6 ini. Bebas. Nah, kita ingin menentukan berapa nilainya turunan pertama di x sama dengan 4. Ya, yang kita ambil berarti ini adalah ini x0-nya, berarti ini f0-nya. X1-nya berarti x-1 berarti f-1. X-2 berarti f2 nih. Demikian juga yang ini ya, ini nggak pakai plus boleh ya. F1, F2. Berarti ini X1, X2 ya. Berikutnya adalah bagaimana kita menghitung ya, kita bisa menggunakan ini kan. Boleh terserah mana yang paling akurat ya, mana yang paling akurat ya. Nah, berapa terserah mau pakai yang mana ya, silakan di sini. Mau semuanya dihitung mana yang paling akurat ya. Sebaiknya kita pilih yang bikonya pangkat hanya paling tinggi ya, paling tinggi, paling besar. Jadi kita bisa gunakan nilai ini, menggunakan ini, tabel ini, dan kita gunakan ada 5 pendekatan ini ya, ada 5 pendekatan ya. Kita bisa untuk menghitung ini ya. Jadi ini bebas karena pertanyaan tentukan f aksen 4 atau turunan pertama dengan x sama dengan 4 ya, bebas lah mau menghitung pakai yang mana, bebas ya. Jadi sebaiknya memang sih untuk menghitung ini kita gunakan yang lebih baik adalah kita gunakan yang fungsi bikohnya ini h pangkat 4 ya. Ya, jadi ini adalah penjelasan terkait turunan, di mana tadi sudah ada beberapa rumus, baik yang turunan pertama, kedua, turunan ketiga. Nah, itulah yang bisa kita pakai rumus tersebut untuk menghitung nilai turunan yang mendekati turunan sebenarnya. Jadi, itu sebagai dasar kita untuk membuat program bagaimana kita menghitung turunan. Mana yang paling mendekati ya turunan sebenarnya ya. Jadi pertemuan ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat ya, dan kita bisa terapkan nanti di di pada kita membuat pemrograman ya, supaya apa yang kita hasilkan ini ya, dapat bermanfaat khususnya bagi para mahasiswa yang berkecimpung di dalam membuat dan pemrograman ini ya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.